Saudaraku sekalian, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sangat baik, Allah yang sungguh-sungguh luar biasa dan yang selalu menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, saya mau review sebentar khotbah saya sebelumnya, yaitu tentang kekuatan firman Tuhan dan doa. Jadi saya mau review sedikit untuk merefresh kita semua. Nah, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan tentang kekuatan firman Tuhan dan juga iman. Saudaraku sekalian, firman Tuhan itu menghasilkan iman. Jadi ini yang kita harus mengerti terlebih dahulu, bahwa firman Tuhan itu menghasilkan iman. Di dalam Roma 10:17 firman Tuhan bilang begini, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saudaraku sekalian, melalui firman Tuhan yang kita dengar, yang kita terima, melalui firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, maka iman kita itu akan bertumbuh. Iman kita akan bertumbuh, dan ketika iman kita bertumbuh, itu akan menjadi satu hal yang sangat amat luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan, semakin banyak firman Tuhan yang kita dengar, semakin banyak firman Tuhan yang tertanam di dalam diri kita, maka iman kita akan semakin terbentuk. Oke, saya ulangi, semakin banyak firman Tuhan yang tertanam di dalam diri kita, maka iman kita akan semakin terbentuk. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu menghasilkan iman. Jadi saudaraku sekalian, iman kita itu besar atau kecil, iman kita itu kuat atau lemah, semuanya itu tergantung akan firman Tuhan yang tertanam di dalam hidup kita. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara dengar firman Tuhan, tetapi itu firman hanya numpang lewat, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, itu firman Tuhan hanya numpang lewat, nempel sebentar di telinga kita, di daun telinga kita, tetapi itu firman tidak masuk ke dalam hati, tidak tertanam dalam kehidupan kita, maka perhatikan, imanmu tidak ada perubahan. Imanmu kalau kecil tetap saja kecil. Jadi imanmu kalau lemah tetap saja lemah. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan yang membentuk itu iman. Jadi saudaraku sekalian, itu sebabnya mengapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Kita harus merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengapa kita perlu mendengar firman Tuhan setiap hari? Mengapa kita perlu mendengar renungan setiap hari? Itu sebabnya mengapa di dalam aplikasi kita atau setiap hari di dalam grup WA Jemaat dikirimkan renungan firman Tuhan yang sekarang jauh lebih memudahkan bagi saudara, yaitu hanya mendengar saja. Kalau dulu perlu membaca, sekarang mendengar. Jadi saudaraku sekalian, semuanya tujuannya adalah agar semakin banyak firman Tuhan bisa saudara dengar, lalu saudara resap, dan itu firman tertinggal di dalam kehidupan saudara, sehingga firman tersebut bisa membentuk iman saudara. Nah saudaraku sekalian, perhatikan, semakin iman kita itu bertumbuh, maka kita akan semakin mempunyai kekuatan yang besar, yang semakin besar, lebih besar. Kekuatan yang semakin besar untuk mempercayai apa yang firman Tuhan katakan dan apa yang firman Tuhan mampu lakukan bagi kita. Apa yang firman Tuhan mampu hasilkan bagi kita, yaitu mujizat. Nah saudaraku sekalian, saat kita berbicara bahwa firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu sanggup menghasilkan mujizat, itu dikarenakan hal yang sangat sederhana. Yaitu firman Tuhan atau perkataan Tuhan sendiri itu mengandung kuasa. Jadi ini hal yang saya rindu saudara mengerti dengan jelas. Bahwa setiap firman Tuhan, setiap perkataannya Tuhan, di dalam perkataan tersebut itu mengandung kuasa. Itu mengandung kuasa. Jadi saudaraku sekalian, seperti ini. Api itu bisa membakar sesuatu. Api bisa membakar sesuatu. Jadi api itu punya kekuatan untuk membakar sesuatu. Pisau dia punya kekuatan untuk memotong. Jadi pisau itu bisa memotong. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk memotong. Dia punya kekuatan untuk memotong. Sama saudaraku sekalian,
firman Tuhan itu bisa menghasilkan mujizat. Firman Tuhan itu bisa mendatangkan, bisa menghadirkan, bisa melakukan mujizat bagi kita. Karena firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu sendiri di dalamnya itu sudah punya kuasa. Nah, ini hal yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Dengan adanya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka itu sama dengan ada kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu apabila seseorang tidak punya firman, jelas hidupnya nggak punya kuasa Tuhan. Nah, ini hal yang saya rindu saudara mengerti terlebih dahulu. Ya, dan ini hal yang sangat menarik. Saya berikan contoh saudaraku bahwa perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu mengandung kuasa. Di dalam Injil Matius 8:26 saudaraku sekalian, waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, ketika mereka naik kapal menyeberang, pas di Danau Galilea tiba-tiba badai itu datang. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus kemudian bangun lalu dia menghardik badai tersebut dengan apa? Dengan kuasa perkataannya. Dia berkata diam dan badai itu kemudian diam. Ya, jadi Yesus menghentikan, menenangkan itu badai dengan perkataannya. Kenapa bisa demikian? Kenapa itu badai tunduk? Kenapa itu badai bisa mendengar perkataan Tuhan Yesus? Karena perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan itu mengandung kuasa. Ya, dan kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu perikop tentang percobaan di padang gurun. Yesus begitu kelar dibaptis, dia kemudian ya dibawa ya untuk dicobai oleh setan. Dan saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa setiap kali setan mencobai Tuhan, menawarkan sesuatu yang bersifat duniawi, bagaimana Yesus ya mengcounternya. Yesus mengcounternya dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat sampai pada akhirnya setan itu kabur meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena setiap kali dia mencobai Tuhan Yesus, setiap kali Yesus mengcounter dia, menjawab dia dengan perkataan firman Tuhan. Dan setan itu kabur saudaraku. Ya, di dalam Injil Lukas 11 ayat 21-22. Saudaraku sekalian, waktu Yesus lewat, dia melihat ada pohon ara. Dan ketika pengen makan, Yesus tidak melihat buahnya. Lalu apa yang terjadi? Di depan murid-muridnya, Yesus mengutuk itu pohon ara. Besokannya waktu mereka lewat lagi, itu pohon ara sudah mati. Sudah menjadi kering. Kenapa bisa demikian? Karena perkataan Tuhan itu ada kuasa. Ya. Lalu kalau saudara melihat di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 46, itu ayat bilang begini. Ketika Yesus mengajar sepanjang hari, Yesus mengajar banyak orang. Di sana firman Tuhan bilang gini, orang-orang heran dengan kata-kata yang penuh kuasa dan hikmat Allah. Jelas. Ya, bahwa semua yang mereka dengar, pengajaran-pengajaran Yesus ya sampaikan itu kemudian mengubah hidup mereka. Ya, dan saudaraku sekalian, kalau saudara mempelajari, ya memperhatikan Matius, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan menemukan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, ya kemudian melepaskan ya orang-orang kerasukan, saudaraku sekalian, itu semua dengan apa? Perkataan, ya dengan perkataan firman-Nya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, terus menerus, maka hidup kita akan dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan dan iman. Dan kalau hidup kita hari ini dipimpin oleh firman Tuhan dan iman, maka kita pasti bisa jadi seorang pemenang. Amin saudaraku. Ya. Nah hari ini kembali saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema ya yang hampir sama, yaitu kekuatan doa dan iman. Kita sudah dengar tentang kekuatan firman Tuhan dan iman, maka minggu ini saya mengajak saudara untuk melihat tentang kekuatan doa dan iman. Saudaraku sekalian, ini bukan hal yang baru. Bagi orang Kristen ketika mendengar doa, itu hal yang sangat amat biasa. Tapi permisi tanya saudaraku sekalian, ya berapa banyak dari kita, atau berapa sering kita mengalami kuasa doa. Kita menerima kuasa doa, jawaban doa. Kita melihat bagaimana kuasa Tuhan hadir, mujizat Tuhan hadir melalui doa kita. Berapa sering. Ya. Nah saudaraku sekalian, yang menjadi persoalan. Kenapa banyak orang Kristen berdoa dan
banyak di antara mereka yang tidak mengalami kuasa Tuhan. Banyak daripada mereka yang ketika mereka berdoa bagi sesuatu, mereka tidak memperoleh jawaban doa. Seolah-olah doa mereka tuh nyampainya di plafon doang gitu loh. Ya seakan-akan doa mereka itu ya hanya lewat begitu saja. Perhatikan, Tuhan Yesus telah memberikan banyak sekali janji tentang doa. Yesus telah mengatakan bagaimana doa itu bisa menghasilkan kuasa yang sangat besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mengapa orang Kristen jarang mengalami kuasa Tuhan. Salahnya di mana? Masalahnya di mana? Apakah ya firman Tuhan ngeprank kita? Ya tulis, oh ada kuasa dalam doa, tapi waktu kita berdoa kuasa Tuhan tidak sampai, tidak kita rasakan. Atau saudaraku sekalian Tuhan terlalu sibuk. Sehingga ketika doa-doa dinaikkan, terlewatkan, ada yang terskip. Ya, seperti WhatsApp yang gak sempat kita baca udah terus turun sampai ke bawah. Ya 3-4 hari waktu muncul, baru ketemu ada WhatsApp dari keluarga, teman, saudara dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian, kita perlu mengerti, ketika kita berdoa, tidak satu pun doa kita terlewatkan atau dilewatkan oleh Tuhan. Setiap doa kita itu sampai kepada Tuhan. Tetapi apa yang menjadi masalahnya, apa yang membuat jawaban doa itu tidak terrealisasi di dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita belajar tentang hubungannya, kekuatan doa dan iman. Bagaimana kombinasi kedua ini, bagaimana hubungan timbal balik kedua hal ini, itu menghasilkan kuasa doa di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, kita mulai dengan firman Tuhan Markus, Injil Markus pasal yang ke-11 ayat ke-24. Injil Markus pasal yang ke-11 ayat ke-24, firman Tuhan bilang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, perhatikan, apa saja yang kamu minta dan doakan, ini doa. Oke? Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, perhatikan saudaraku sekalian, di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat betapa berkuasanya Tuhan kita. Betapa besarnya Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak membatasi kita ketika meminta sesuatu. Tuhan tidak berkata kalau lu mau minta begini aja ya, yang ini gak boleh. Minta A sampai C, D sampai E gak boleh. Enggak. Tuhan tidak membuat batasan. Tuhan tidak membuat kategori. Ini boleh diminta, ini tidak boleh minta. Ini boleh lu doakan, ini boleh lu harapkan, ini gak boleh. Enggak. Tuhan tidak membuat kategori dan Tuhan tidak membuat batasan. Firman Tuhan bilang apa? Apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja saudaraku sekalian. Ya, nah ini doa. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini iman. Oke? Ya, ini iman, percayalah. Jadi waktu Anda berdoa meminta sesuatu, maka pada saat yang sama Anda mesti percaya bahwa Anda telah terima. Bingung kan? Ya. Kita udah bayar kita beli sesuatu, kita udah bayar, barang kita beli belum datang-datang, kan artinya kita belum terima. Ya. Kita belum menerima hak kita. Tetapi saudaraku sekalian, dalam hal doa, ya, Tuhan bilang begini, apa saja yang lu doa, lu minta, lu percaya lu udah terima. Kita belum terima, tapi Tuhan mau kita percaya kita sudah terima. Perhatikan, kekuatan doa dan iman ada di sini, maka hal itu akan diberikan padamu. Artinya pada saat Anda berdoa, lalu Anda percaya Anda sudah menerima pada waktu yang sama, pada saat yang sama, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Perhatikan, di sini kita bisa menemukan kekuatan daripada doa dan iman. Ketika Anda berdoa, Anda mempercayai pada saat yang sama Anda sudah terima, maka firman Tuhan dengan jelas mengatakan, hal itu akan diberikan padamu. Hal itu akan diberikan padamu. Seringkali saudaraku sekalian, kita berdoa, tapi kita tidak percaya kita sudah terima. Kita berdoa, kita minta. Lalu kita dengan penuh atau sangat rohani,
biarkan Tuhan bekerja. Aku berdoa, aku sudah katakan pada Tuhan. Aku sudah sampaikan kepada Tuhan. Memang saudaraku sekalian ada kairos, ada waktunya Tuhan. Tetapi saudaraku sekalian, saudara perlu mengerti ketika kita bicara konteks iman. Konteks iman, saudaraku sekalian, artinya apa? Artinya bagaimana atau apa yang kita percaya yang Tuhan bisa lakukan pada kita, itulah yang membawa pengaruh yang sangat besar yang akan membuat bagaimana doa kita itu kita terima hasilnya. Doa kita alami kuasanya. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang saya mau saudara mengerti dengan sangat amat baik. Nah saudaraku sekalian, ketika kita melihat antara doa dan iman, hubungan jelas. Ya, hubungan antara doa dan iman itu sangat jelas. Kenapa saya berkata sangat jelas? Saudaraku sekalian, statement ini saya buat ya sangat sederhana. Doa merupakan bukti dari iman. Oke? Ya, doa merupakan bukti dari iman. Saudaraku sekalian, dari ayat itu kita sebenarnya sudah bisa melihat. Tapi saudaraku sekalian, ya saya mengajak saudara untuk melihat dari hal yang dari sisi yang lain. Ketika kita berbicara bahwa doa itu merupakan bukti dari iman, maksudnya adalah seperti ini saudaraku sekalian. Saat seseorang itu berdoa, ya, seseorang itu berdoa karena apa? Karena dia percaya, ya. Karena dia percaya Tuhan mampu menolong, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu memberkati. Ya, itu hubungannya. Ketika seseorang berdoa, ya itu artinya dia percaya. Dia percaya Tuhan bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Ya. Nah, apa yang dia percayai itulah imannya. Oleh sebab itu, kenapa saya berkata bahwa doa merupakan bukti dari iman. Ya, doa merupakan bukti dari iman. Jadi saudaraku sekalian, ya kalau seseorang itu tidak punya iman, ya dia berdoa nggak ada gunanya. Oke? Ya, ketika seseorang berdoa dengan tidak percaya, dia menghabiskan waktu, buang-buang waktu. Ketika saudara berdoa tapi saudara tidak percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara, jangan berdoa. Nggak ada gunanya berdoa saudaraku sekalian. Kenapa? Karena saudara berdoa, saudara berharap Tuhan menyatakan kuasa, tapi saudara tidak percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oleh sebab itu setiap kali saudara datang kepada Tuhan, saudara berdoa, maka saudara harus mutlak percaya apa yang Tuhan bisa lakukan. Jadi ini hal yang sangat penting. Nanti saya akan bahas di belakang. Nah saudaraku sekalian, perhatikan. Ingat khotbah saya sebelumnya saya berkata bahwa firman Tuhan dan iman adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama. Doa dan iman juga adalah hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama dengan yang lain saudaraku sekalian. Ya, kalau firman Tuhan dan iman itu seperti koin ya, dengan dua sisi yang berbeda tetapi tetap satu yang mampu menghadirkan mujizat yang begitu bernilai ya di dalam kehidupan kita, maka doa dan iman itu merupakan pedang bermata dua yang tajam yang sanggup memutuskan berbagai kutukan-kutukan dalam kehidupan kita, kutukan dosa, kutukan penyembah berhala ya ataupun berbagai kelemahan di dalam kehidupan kita. Jadi ini dua hal yang sangat berbeda tetapi yang menghadirkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian perhatikan. Doa dan iman itu adalah dua hal yang saling menopang satu sama lain dan ya punya hubungan sangat erat satu sama lain. Jadi saudaraku sekalian perhatikan, doa itu menghasilkan kuasa Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita apabila ditopang dengan iman yang tak tergoyahkan. Oke? Doa bisa menghasilkan kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang sangat amat besar apabila ditopang dengan iman yang tak tergoyahkan.
Maksudnya apa saudaraku? Oke, saya punya satu teman dari gereja lain. Dia seorang pengusaha saudaraku sekalian, kita sudah berteman lama sekali. Ya. Dan ya, dia orang yang kadang-kadang suka terlibat dalam aktivitas sosial gereja kita. Ya, jadi dulu setiap kali ya ketika kita mengadakan aksi sosial, ya dulu dia selalu berkata sisa berapa saya ambil. Tapi terakhir saya bilang enggak, lu ambil dulu. Wah dia langsung ambil 30, 40, 20, selalu begitu. Nah saudaraku sekalian, dia sakit. Ya, sakitnya cukup lama. Lalu ketika saya mendengar dia sakit, saya mulai sharing ke dia tentang doa dan iman. Ya, saya mulai sharing ke dia tentang apa yang Tuhan bisa lakukan dengan cara yang sangat luar biasa. Saya mulai mengajar kepada dia tentang doa dan iman, saudaraku sekalian. Ya, caranya adalah melalui proklamir. Caranya adalah memperkatakan ya apa yang dia percaya yang Tuhan bisa lakukan. Caranya memperkatakan firman Tuhan, saudaraku. Ya, jadi saya berkata bahwa ya apa yang lu percaya Tuhan sanggup lakukan bagi lu, ya lu katakan. Lu katakan. Dan saudaraku sekalian, saya bilang begini, waktu lu memproklamirkan, ucapkan keluar, telinga lu dengar. Lalu lu punya hati mempercayai apa yang mulut lu katakan. Dan saudaraku sekalian, ya setelah satu waktu saya ya mungkin ya dalam tahun ini hanya 2-3 kali kita kontekan, kalau dulu itu intens sekali, ya sering kita ngobrol. Nah saudaraku sekalian, pada hari Jumat kemarin, ya karena ada satu hal, ya satu kesempatan kami berkomunikasi, ya telepon-teleponan, kadang melalui WhatsApp saya bilang, gua telepon aja ya kadang-kadang ya kita pas mau cepet, ya karena waktu juga terbatas, saya bilang kita teleponan aja ngobrol lebih cepat gitu loh. Nah saudaraku sekalian, dalam komunikasi itu tiba-tiba saya nanya gini, saya bilang, bro gimana lu punya sakit? Lalu dia bilang, aduh inilah boksu katanya. Saya bilang kenapa? Dia bilang, awalnya gue ikutin tuh, gue lakukan apa yang boksu udah ajarin ke saya. Ya, saya proklamir, saya mulai percaya pada Tuhan yang bisa lakukan bagi saya. Dan dia berkata, ketika saya tiba-tiba merasakan kaki saya perih, ya saya udah doa, tapi kaki saya perih terus gitu loh. Tiba-tiba saya punya iman, awalnya saya sudah punya iman, percaya banget, oleh sebab itu saya berdoa katanya. Dan ketika saya merasakan perihnya itu berkelanjutan, tiba-tiba iman saya itu mulai luntur, kemudian ambruk iman saya. Dia bilang, aduh pokoknya boleh dibilang abis dah iman saya. Saya jadi gak mendoakan lagi katanya. Lalu perhatikan, saat dia bilang imannya itu luntur ya dan ambruk, itu artinya apa? Artinya imannya itu jadi goyah. Ya, imannya itu jadi goyah. Ketika imannya goyah, itu artinya dia berdoa dengan tanpa iman. Dia berdoa dengan tanpa iman. Dan tidak heran, setiap kali dia berdoa, dia tidak memperoleh kekuatan baru. Saudaraku sekalian, saat saudara berdoa dengan iman, setiap kali saudara selesai berdoa, saudara akan merasakan ada kekuatan baru. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara yang merasakannya, tapi ketika saudara berdoa dengan iman, setiap kali selesai saudara berdoa dengan percaya, saudara akan merasakan ada kekuatan baru dalam diri saudara. Jadi gak heran kemudian berkata, gue udah gak berdoa lagi. Ya saya berkata wajar. Karena lu berdoa tanpa iman dan tidak ada kekuatan baru yang dihadirkan, dihasilkan. Jadi lama-lama lu akan stop berdoa, gak punya kekuatan untuk berdoa lagi. Kenapa? Karena apa yang lu doakan, ya lu ngerasa seperti gak ada hasil. Lalu saya bilang ke dia begini, oke,
Karena dalam kesempatan tersebut saya kembali gitu loh untuk menegaskan tentang iman dan doa atau doa dengan iman ke Dia. Saya bilang begini, brother, kalau berdoa, ya, lu mesti berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya ngomong ke dia begini, kalau lu berdoa, lu mesti berdoa ya dengan sikap hati, percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu pertama. Lalu kedua, saya berkata ketika lu berdoa dengan iman. Jadi ketika lu berdoa dengan iman, artinya lu mesti fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan bagimu. Jangan fokus kepada rasa sakit yang lu alami, rasa perih yang lu alami. Saudaraku sekalian, saya bilang lu dengar baik-baik dulu. Kalau lu doa dengan iman, maka fokuslah kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan bagimu. Itu kalau lu doa dengan iman. Kalau lu tidak doa dengan iman, lu doa dengan perasaan, nggak akan lama. Oleh sebab itu saya berkata seperti ini. Iman adalah fokus kepada apa yang tidak kelihatan dan tidak dirasakan atau tidak terasa. Oleh sebab itu iman, kalau sudah berkata saya punya iman, maka jangan fokus kepada apa yang kelihatan dan yang dirasakan saudaraku sekalian. Ya, ini hal yang sangat penting. Iman itu fokus kepada kuasa Tuhan yang mampu untuk melakukan mujizat. Karena saudaraku sekalian, ini ayat mungkin tambahan aja. Ibrani 11 ayat 1 itu nggak ada di slide. Ibrani 11 ayat 1 itu firman Tuhan bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Oleh sebab itu ketika saya bilang, lu berdoa dengan iman, maka lu mesti fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan, sanggup lakukan, mau lakukan, akan lakukan bagimu. Jangan fokus pada situasimu, jangan fokus pada keadaanmu, jangan fokus pada apa yang lu rasakan. Itu bukan iman. Jadi saudaraku sekalian, kalau saudara mau berdoa, ya, saudara harus berdoa dengan iman. Saudara boleh terus-menerus berdoa. Bahkan saudaraku sekalian, kalau dalam satu hari, 1 jam sekali saudara mau berdoa berkali-kali juga gak apa-apa. Gak menjadi masalah. Akan tetapi, apabila saudara berdoa, selalu berdoa, tetapi saudara berdoa dengan rasa khawatir, ragu, apakah Tuhan itu dengar doa saya atau tidak, apakah Tuhan bisa sembuhkan atau tidak. Kalau saudara berdoa dengan sikap hati seperti ini, saya katakan doa saudara itu pasti tidak akan menghasilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena saudara berdoa dengan tidak punya iman, tidak berdoa dengan iman. Karena kalau kita mau berdoa pada Tuhan, lalu kita berkata kita percaya pada apa yang Tuhan bisa lakukan bagi kita, jangan berdoa dengan hati yang ragu, khawatir. Kira-kira Tuhan mau dengar gak? Tuhan bisa dengar gak? Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa begini gak? Tuhan bisa buka jalan gak? Kalau memang saudara berdoa dengan keraguan seperti ini, seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan berdoa. Gak ada gunanya berdoa. Karena kalau saudara berdoa, saudara khawatir, saudara takut, Tuhan bisa nggak, Tuhan mampu nggak, Tuhan mau nggak? Jangan berdoa. Sia-sia saudara berdoa kalau saudara berdoa dengan sikap seperti ini. Karena kalau saudara mau berdoa, saudara mesti percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara. Itu saudara menghormati Tuhan. Saudara menghargai Tuhan, saudara percaya pada Tuhan. Karena kita sudah tahu Tuhan itu maha kuasa. Dia menyatakan dirinya maha kuasa. Dan itu kenyataannya dia maha kuasa. Oleh sebab itu kalau kita datang kepada dia, kita minta dia untuk melakukan sesuatu, maka kita mesti percaya dia mampu, dia sanggup. Saudaraku sekalian, kalau kita datang berdoa kepada Tuhan, tanda kutip yang maha kuasa, tapi sudah ragu, itu artinya saudara menghina Tuhan. Maaf, saudara menghina Tuhan.
Oleh sebab itu kalau saudara benar-benar mau berdoa kepada Tuhan, ya, saudara mesti berdoa dengan iman. Dengan iman. Dan itu hal yang sudah seharusnya kita lakukan setiap kali kita berdoa. Saudaraku sekalian, ada orang pernah berkata kepada saya seperti ini. Dia bilang, Pak, kalau kita terus-menerus berdoa dan beriman, bukankah ya itu berarti saya itu lemah, ya saya itu tidak mampu, saya itu seperti nggak punya pengharapan, ya saya itu cengeng, saya nggak punya kekuatan dan lain sebagainya. Saya berkata, lu salah. Ini pola pikir yang salah. Ya, ini pola pikir bukan mengandalkan Tuhan, tapi ini pola pikir mengandalkan diri lu sendiri, mengandalkan kekuatan lu sendiri. Dan saya berkata, lu akan capek sekali, lu akan lelah. Ya, justru saya berkata seperti ini, sebaliknya. Ya, seseorang yang mampu terus-menerus berdoa dan beriman sampai mujizat yang dia harapkan itu terjadi, dia terima, dia adalah seorang yang sangat kuat. Dia seorang yang berpengharapan, dia seorang yang sangat hebat. Kalau seseorang itu mampu terus-menerus berdoa dan beriman sampai mujizat itu terjadi, dia orang yang kuat kok. Ya, justru yang tidak sanggup berdoa dan beriman terus-menerus itu orang lemah. Saudaraku sekalian, saya mau tanya. Kira-kira berapa banyak dari saudara yang pernah atau telah berdoa dan beriman sampai mujizat yang saudara harapkan itu saudara terima? Berapa banyak dari saudara pernah melakukannya? 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki, ini doanya. Okay. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini imannya. Oke. Ya. Jadi sebelum dia doa, dia belum terima, tapi dia sudah katakan apa yang akan dia lakukan untuk Tuhan. Oke, ya, dia berdoa, dia minta laki-laki, jelas, doanya jelas, mintanya laki-laki, ya, dan itu baru dia doa, tapi dia sudah bilang sama Tuhan, nanti anak ini akan saya berikan padamu. Artinya apa? Menarik, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa waktu itu bait Allah pertama atau tabut perjanjian ada di Silo, ya, jadi orang-orang percaya pada waktu orang Yahudi, mereka mau mempersembahkan korban bakaran, maka mereka mesti ke Silo. Lalu mereka membakar korban bakaran di sana, mereka berdoa dan lain sebagainya, habis itu mereka pulang. Ya, Hana dan keluarganya itu suaminya Elkana sama, ya. Jadi waktu itu Elkana punya 2 istri, satu Hana, satu Penina. Ya, Hana tidak punya anak, Penina punya anak beberapa, ya. Jadi ya biasalah. Ya, kalau cerita keluarga, ya Alkitab juga mengatakan bahwa Penina sering menyakiti hati Hana. Ya, kenapa? Menghina dia, oh lu mandul dan lain sebagainya. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, setiap kali mereka pergi, ya, dan Alkitab kali ini dengan jelas mengatakan, ketika Hana pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan korban, dia berdoa, ya, dia berdoa, dia minta sama Tuhan anak laki-laki. Menarik. Sejak Hana pulang ke Rama, yaitu ke kampung halamannya, saudaraku sekalian, dia terus beriman. Ya, dia terus ya percaya apa yang Tuhan akan berikan kepada dia.
Ya, dia percaya Tuhan telah mendengarkan doanya dan akan memberikan dia seorang anak laki-laki, ya. Dan dia percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku, dan Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar dan ajaib. Hana berdoa dan beriman kepada Tuhan karena dia tahu apa yang tersedia bagi dia. Ini penting. Saudaraku sekalian, ya, hari ini saya mau saudara punya sikap seperti ini. Kita doa minta sesuatu kepada Tuhan karena kita tahu dengan jelas itu telah tersedia bagi kita. Amin. Ya, kita minta sesuatu karena kita tahu itu telah tersedia. Saudaraku sekalian, saudara masuk ke toko material atau toko bangunan, ya, karena sudah tahu saya mau beli paku, saya mau beli cat ada di sana. Nggak mungkin saudaraku sekalian, saudara masuk ke toko material atau ya toko bangunan, saudara mau beli sayur, bawang dan lainnya di sana. Nggak mungkin. Ya. Jadi ketika saudara ya masuk ke toko tertentu untuk membeli sesuatu, sudah jelas itu ada di sana. Hari ini saudara berdoa pada Tuhan, saudara minta kepada Tuhan karena saudara tahu itu telah tersedia. Itu Tuhan telah prepare untuk saudara. Ya. Kalau Tuhan sudah prepare, kita tinggal ya mengambil apa yang menjadi bagian kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita datang untuk mengambil milik kita, kita berdoa, kita datang dengan iman, kita datang dengan percaya, maka Tuhan akan rilis, Tuhan akan lepaskan, Tuhan akan berikan hal itu kepada saudara. Oke. Ya, kita lompat ke ayat ke-20. Ayat ke-20 bilang begini, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan kemudian dia melahirkan seorang anak. Perhatikan. Saudaraku sekalian, menarik. Dia doa dan dia percaya apa yang Tuhan bisa lakukan. Ya, dan dia beriman. Ketika dia sudah berdoa, dia beriman. Dia terus beriman, dia terus percaya, dia terus percaya, dia terus percaya. Apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan Alkitab berkata, 1 tahun kemudian, dia mengandung dan dia punya anak. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu doa dan iman, itu merupakan dua hal yang sangat amat luar biasa. Ya, yang memiliki kekuatan yang sangat amat dahsyat. Kalau saudara berdoa, tapi tidak percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara, maka saudaraku sekalian, doa saudara tidak punya kekuatan. Ya, Tuhan dengar doa, tapi Tuhan mau setiap kali kita berdoa kepada Dia, kita mesti percaya apa yang Dia bisa lakukan bagi kita. Karena banyak orang Kristen berdoa seperti melapor, ya, seperti mengeluh, ya. Banyak orang hanya berdoa begitu, mengatakan, memberitahukan sesuatu kepada Tuhan. Yang Tuhan mau, kita kasih tahu apa yang menjadi masalah pergumulan kita, tetapi yang Tuhan mau juga adalah kita percaya pada waktu yang sama, at the same time kita bisa percaya apa yang Tuhan bisa lakukan pada kita. Saat saudara berdoa meminta sesuatu, maka pada saat yang sama saudara mesti percaya itu yang Tuhan bisa lakukan, itu yang Tuhan bisa berikan pada saudara. Amin. Nah, inilah yang doa dan iman bisa menghasilkan kekuatan yang mengubah situasi, kondisi, masa depan keadaan saudara. Ini adalah kekuatan yang memampukan, ya, apapun yang mengikat saudara itu bisa diputuskan. Semua belenggu-belenggu, kesusahan, kesulitan, penderitaan itu bisa dipatahkan, diputuskan. Itu kekuatan doa dan iman saudaraku. Kita bisa melihat berikut firman Tuhan yang kita baca tadi saudaraku. Itu menghadirkan kuasa Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa. Doa dan iman sanggup menggenapi apa yang menjadi kerinduan hati kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, apa yang menjadi merupakan kerinduan hati saudara yang benar dan positif saudaraku sekalian, ya, saya percaya ketika saudara berdoa, ya, dengan iman, percaya, maka saudara akan ya melihat hasilnya, ya. Ketika saudara berdoa dengan iman yang tanpa tergoyahkan, ya, tanpa tergoyahkan, maka kuasa Tuhan akan saudara terima. Saya bacakan satu ya WhatsApp, ya, yang cuman ini alami, ya. Dan dia berkata, benar, di sini saya menemukan ada iman, ya, yang tak tergoyahkan. Kayak begini, saya mau menceritakan kesaksian saya mengenai kesehatan saya.
Selama ini saya kan didiagnosa tiroid, sedang masa konsumsi obat jangka panjang, sudah 5 tahunan. Ya. Setiap minggu Boksu kan selalu ada doa mengenai kesembuhan penyakit. Saya sering tumpang tangan leher saya dan doa bareng Boksu. Memang tidak serta-merta langsung di detik itu juga sembuh karena saya percaya in God's time. Pasti aku sembuh. Saya juga tidak langsung pesimis ketika melihat hasil cek lab belum sembuh di bulan-bulan sebelumnya. Sampailah ketika keadaan mengharuskan saya mengganti asuransi kesehatan saya dari merek A ke merek B. Nah, merek B mewajibkan untuk cek kesehatan tiroid saya karena ada histori. Ya, ada 3 kemungkinan, diterima, ditolak, atau diterima dengan premi tambahan substandard. Jadi saudaraku sekalian, ya, nah aku udah khawatir jangan sampai diterima tapi dengan premi tambahan yang besar sekali, ya. Masalahnya adalah tiroid ini mewajibkan ya cek T3, T4 dan TSH. Nah, TSH ini kata dokter, ya dokter saya paling susah dan butuh waktu lama untuk normal hasilnya. Aku udah khawatir kan kalau hasilnya tidak normal, aku pasti dinaikin preminya banyak sekali. Sebelum cek lab, aku doa tumpang tangan lagi di leherku. Ya, dan voila artinya, nah itu dia. Tuhan bekerja dengan dahsyat. Pas saya dapat kabar dari agen asuransi saya bahwa premi saya diterima dengan kondisi normal, ya. Saudaraku sekalian, dia berkata luar biasa, thank God, hasil cek lab saya normal semua. Dan saya percaya ke depannya hasil cek lab saya pasti akan normal terus dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hal yang mustahil bagi orang percaya, Tuhan hanya sejauh doa. Ya, jadi ini WhatsApp dari jemaat. Saudaraku sekalian, ya. Dulu pernah ketemu dan dia pernah cerita, saya pernah doakan dia juga tiroidnya. Ya, saudaraku sekalian, saya pernah mengajari dia untuk proklamir. Perhatikan, setiap kali dia berdoa, dia percaya. Setiap kali dia berdoa, dia percaya kepada apa yang Tuhan bisa lakukan. Dan pada saat dibutuhkan, ketika hasil cek lab mengatakan dia normal. Saudaraku sekalian, dia berkata dia udah takut. Ya, dia mesti diterima tapi mesti bayar premi tambahan yang besar. Dia seorang karyawan biasa. Dia seorang karyawan biasa, saudaraku. Jadi kalau dia mesti bayar premi yang ya substandard, premi tambahan yang besar, itu akan memberatkan dia. Tapi di sini kita bisa melihat doa dan iman yang tak tergoyahkan itu menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Amin. Ya, jadi berdoa, beriman, ya. Itu artinya ketika saudara berdoa, saudara harus percaya tanpa ragu sedikit pun bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun yang saudara minta dan doakan. Tanpa ragu itu artinya saudaraku sekalian, tidak ada situasi kondisi yang mengintimidasi saudara. Ya, artinya tidak ada situasi kondisi yang bisa menggoyahkan iman saudara. Ya, jadi kekuatan doa dan iman terletak di sini saudaraku. Semakin saudara berdoa, ya, maka saudara akan semakin beriman. Ya, dan saudara kalau sudah semakin beriman, saudara akan semakin mampu percaya kepada apa yang Tuhan sanggup perbuat bagi saudara. Seorang beriman itu gampang ya terlihat dalam kehidupannya. Seorang yang semakin beriman adalah seorang yang tak mudah digoyahkan hidupnya. Seorang yang beriman itu tidak akan terintimidasi, tidak pernah akan terintimidasi oleh keadaan. Ya, jadi seorang yang beriman itu tidak akan gampang atau mudah kecewa, tidak akan pesimis, ya, tidak akan gampang putus harapan. Itu orang yang beriman. Jadi saudaraku sekalian, ya, kekuatan doa itu sanggup ya mendatangkan kuasa Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Bisa menghadirkan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya ini akan menjadikan kita seorang pemenang. Amin. Kita tundukkan kepala. Saudaraku sekalian, mari saat ini saya mengajak saudara untuk benar-benar bisa mengalami sebuah terobosan
dalam kehidupan saudara, dalam hubungan saudara bersama dengan Tuhan. Kita punya Allah yang Maha Kuasa. Dan banyak bagian Alkitab mengatakan bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan menyertai kita. Karena Yesus berjanji, aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman ini. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, maka otomatis kuasanya akan menyertai kita. Saudaraku sekalian, Tuhan hanya sejauh doa. Kuasa Tuhan hanya sejauh doa. Atau lebih tepatnya, kuasa Tuhan ada di dalam diri hidup setiap kita. Saudaraku sekalian, mari saat ini saya mengajak saudara untuk belajar bersama-sama. Untuk mengalami kembali kuasa Tuhan dalam kehidupan saudara. Untuk menjadi jati diri yang sesungguhnya sebagai seorang Kristen. Saudaraku sekalian, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi masalah saudara? Apa yang menjadi kerinduan saudara? Saat ini, saya mau saudara doakan. Tapi pada saat saudara mendoakan, maka saat itu juga saudara percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan akan menggenapinya bagi saudara. Ini bukan perasaan. Perasaan tidak menghasilkan iman. Tapi ini adalah apa yang saudara percaya. Sungguh-sungguh dari hati saudara, saudara percaya, saudara tahu. Ini loh yang Tuhan akan lakukan bagi saya. Ini loh Tuhan bisa. Ini loh Tuhan mampu lakukan bagi saya. Saya berikan waktu bagi saudara untuk berdoa. Doa dan percaya. Waktu saudara mendoakan sesuatu, maka saat yang sama saudara percaya Tuhan akan melakukan. Saudara percaya saudara sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Haleluya. Bapa, pada saat ini hamba berdoa. Hamba menyerahkan semua doa-doa dari jemaat-Mu, dari umat-Mu Tuhan. Hamba menyerahkan apapun yang mereka doakan. Dan apapun yang mereka percaya yang Tuhan bisa lakukan bagi mereka. Tuhan, Engkau dengar doa. Anak-Mu yang menginginkan keluarganya bisa diselamatkan. Yang menginginkan suaminya bisa diselamatkan. Saat ini Tuhan, Engkau dengar doanya. Dan Tuhan, Hamba berdoa biarlah Tuhan mimpin, menuntun, memberi kekuatan kepada dia untuk mulai percaya. Saat ini juga percaya bahwa keluarganya, suaminya itu bisa Tuhan selamatkan. Suaminya bisa percaya pada Tuhan dan suaminya akan datang ke gereja bersama-sama dengan dia. Tuhan, serahkan Tuhan akan doa mereka. Menyerahkan Tuhan apa yang mereka minta dan doakan. Menyerahkan apa yang mereka percaya yang telah mereka terima. Dan Tuhan, Engkau berikan pada mereka. Terima kasih Bapa, bila semua doa-doa mereka itu boleh menjadi perkenanan bagimu. Ya, dan itu boleh sungguh-sungguh menghadirkan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka dengan cara yang sangat luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hamba serahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan Tuhan menyempurnakannya dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang telah mendengar, yang percaya dan menerimanya dalam kehidupan mereka. Mulia bagi nama-Mu, di dalam nama Yesus yang sungguh luar biasa kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin, amin.